Mekah dari kelompok 8. Kali ini ngapain Siti? Hai, kamu nanya. Ceritain tentang perang Badar yang ada di sejarah Islam. Nah iya, buat kalian yang mau tahu cerita dari kita, YMMA sampai akhir ya. Yang mau aja nonton sampai akhir. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan para muslimin yang meninggalkan harta bendanya untuk hijrah menjadi sasaran untuk dirampas oleh kaum Quraisy. Pada awalnya memang kaum muslimin menghadang kaum Quraisy yang melalui Madinah untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad mendapatkan informasi terkait kafilah dagang besar pimpinan Abu Sufyan, sahabat Abu Jahal. Rasulullah mendapatkan informasi dari Thalhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid bahwa kafilah Quraisy pimpinan Abu Sufyan membawa 2.500 unta dan hanya dikawal oleh 40 orang. Peluang baik ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk merampas hak mereka yang telah diambil. Pada saat itu tidak ada keharusan bagi kaum muslimin untuk ikut dalam perjalanan ini, karena tujuan utamanya adalah merampas kembali hak kaum muslimin. Pada 8 Ramadan, kaum muslimin melakukan aksi mereka yang melibatkan 300 belasan pasukan yang membawa 30 ekor tunggangan, 68 unta dan 2 kuda. Turut hadir juga dalam peperangan itu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, kaum Ansar. Akhirnya mereka berangkat dengan persiapan sederhana, tidak memakai baju besi, yang memakai hanya 3 sahabat Rasul dan beberapa senjata. Kaum muslimin pun menuju ke arah Mekah dengan melalui jalan Badar di antara Mekah dan Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah mengirimkan Basbas bin Amr dan Adi bin Abu al-Zahba untuk pergi ke sekitar Badar mencari berita tentang kafilah Abu Sufyan. Di saat yang bersamaan, Abu Sufyan juga hendak mencari informasi. Informasi yang dimaksud adalah apakah di sekitar Badar ada mata-mata Madinah. Setelah itu, mereka mendapat informasi bahwa kafilah Abu Sufyan akan melewati Badar. Tak lama, Abu Sufyan pun datang ke Badar. Ia tahu bahwa ada mata-mata Madinah yang sempat ke sana. Setelah itu, Abu Sufyan langsung memutar arah agar bisa kembali ke Mekah tanpa harus melewati Madinah. Ia juga mengurus Damdam bin Amr, spesialis penyebar isu. Setelah diperintahkan oleh Abu Sufyan, Damdam langsung menuju Mekah dan menyebarkan isu bahwa ia Abu Sufyan telah diserang oleh kaumnya Nabi Muhammad. Setelah mengetahui hal itu pun, kaum Quraisy segera mengirim pertolongan kepada Abu Sufyan. Pada saat itu, Abu Jahal berhasil mengumpulkan 700 pasukan awalnya. Sampai akhirnya Abu Jahal berhasil mengumpulkan 1000 pasukan, 200 pasukan kuda, dan 800 pasukan unta. Mereka membawa ratusan unta untuk membawa logistik mereka. Lebih dari 800-an unta totalnya. Pemimpin pasukan tersebut adalah Abu Jahal. Tentunya ada Bani Hashim yang tidak jadi berperang karena tidak sanggup memerangi saudara sendiri. Saat itu pun Abu Jahal mengatakan kepada mereka yang memutuskan untuk tidak berperang sebagai pengecut. Dikatakan pengecut oleh Abu Jahal, mereka menjadi marah dan memutuskan untuk ikut berperang. Tetapi tujuan mereka berubah, yang asalnya ingin melindungi kafilah Abu Sufyan menjadi ingin menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara lain, 2 mata-mata yang dikirim Rasulullah memberikan kabar bahwa Abu Sufyan telah lolos dan sempat memanggil bantuan kepada orang Mekah, juga memutuskan untuk memerangi Rasulullah. Keesokan harinya, Rasulullah memutuskan untuk bermusyawarah bersama, dan hasil keputusan dari musyawarah tersebut adalah kaum muslimin
akan tetap melanjutkan untuk berperang. Kaum muslimin pun melanjutkan perjalanannya ke lembah Badar. Rasulullah pun mengutus lagi 3 orang untuk menjadi mata-mata yang mencari informasi mengenai Abu Sufyan. Beberapa saat kemudian mereka pun mendapat informasi dari 2 pemuda kaum Quraisy. Informasi tersebut adalah ternyata pasukan Quraisy berjumlah 900 sampai 1000. Disitulah Rasulullah baru mengetahui jumlah dari pasukan Quraisy. Malam itu pun pasukan Islam langsung berangkat menuju lembah dasar untuk mendapat berkas. Rasulullah memutuskan kalau markas mereka berada di sumur air yang terdekat dengan Madinah. Tetapi salah satu sahabat Rasul yang bernama Al-Habab bin Munzir, ahli strategi perang, berpendapat untuk pindah posisi ke sumur yang paling dekat dengan pasukan Quraisy. Mendengar hal itu pun Rasulullah setuju dengan pendapat beliau. Rasul terus berdoa kepada Allah untuk memenang dalam peperangan ini. Keesokannya harinya sudah masuk kepada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Peperangan pun benar-benar terjadi di lembah dasar Badar. Dalam Strategi perang kali ini, Rasulullah membagi pasukan menjadi 3 bagian, kanan, kiri, dan tengah, dan juga membuat pasukan muslimin berbaris seperti saf sholat. Terakhir, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak gegabah. Saat pasukan Quraisy baru tiba di lembah Badar, mereka langsung mencari sumur terdekat karena kehausan, dan satu-satunya sumur yang ada adalah sumur di tempat markasnya kaum muslimin. Sanalah peperangan pun terjadi. Allah membuat pandangan kaum muslimin saat melihat pasukan Quraisy seolah-olah pasukan Quraisy itu lebih sedikit dari pasukan muslim. Disitulah mereka menjadi lebih semangat berperang. Terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 44. Pada peperangan itu, Rasulullah terus berdoa kepada Allah untuk kemenangannya di peperangan ini. Disitulah Allah langsung menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan muslimin yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Seketika Rasul pun berkata, "Wahai sahabatku, bahagialah, Jibril telah datang ini saat kita untuk turun ke Medan perang. Pertumpahan darah pun terjadi. Pasukan musyrikin pada saat itu banyak yang tumbang. Abu Jahal di perang itu sampai terluka pahanya karena 2 pemuda kakak beradik dari kaum Ansar. 2 kakak beradik itu pun gugur di medan perang dalam keadaan syahid. Di peperangan itu pun sekitar 70 pasukan musyrikin tewas, 70 pasukan ditawan, dan sisanya kabur dari medan perang. Pemuka Quraisy yang mati dalam peperangan itu ada Abu Jahal dan Muhammad, dan jumlah pasukan muslimin yang gugur sekitar 14 orang. Dan kaum muslimun mendapat kemenangan di perang Badar. Terdapat beberapa fun fact dalam perang Badar tersebut, yaitu pertama, perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara pasukan muslimin melawan pasukan Quraisy. Perang Badar disebut juga dengan Yaumul Furqan, pemisah antara yang hak dan batil. Perang Badar adalah satu-satunya perang yang malaikat pun ikut berperang. Pada saat perang Badar, kaum muslim menentukan strategi dan berperang dalam keadaan sama. Sekian
dari kami cerita singkat mengenai Perang Badar kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.